Di hadis yang ke-19 an Zirri ibn Hubaysh qal, salah seorang tabi'in bernama Zir bin Hubaysh qal, dia berkata, Ataitu Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu. Jadi tabi'in yang bernama Zir bin Hubaysh, dia pernah datang kepada sahabat Safwan bin Assal. Ngapain datang ke sahabat ini? As'aluhu 'anil masih 'anil khuffain. Dia datang untuk bertanya tentang masalah mengusap kedua sepatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu para tabi'in, para ulama-ulama tabi'in itu semangat dalam bentuk ilmu. Mereka memang perjuangan jauh ya. Zaman itu untuk dapat satu hadis itu harus perjalanan jauh. Sedangkan merantau untuk cari hadis. Kalau sampai sekarang kan alhamdulillah kemudahan ilmu. Ya bahkan dengan HP sekarang kita mencari kajian-kajian sunnah di YouTube, di Facebook, berkeluaran banyak sekali. Alhamdulillah mudah dari Allah SWT. Kan nggak ada lagi istilahnya alasan kalau saya nggak sempat ngaji, saya nggak tahu hukum ini. Padahal ilmu banyak, kita juga banyak. Kajian-kajian juga banyak. Dahulu mereka melakukan perjalanan jauh untuk mencari satu hadisnya. Ini ulama Zir bin Hubaysh ini perjalanan jauh dia datang kepada sahabat Safwan bin Assal untuk bertanya tentang masalah hukum mengusap kedua sepatu. Maknanya kata para ulama bahwasanya di antara fikih tohar, di antara masalah fikih orang berwudu. Jadi orang ketika sebelumnya dia memakai sepatu dalam keadaan bersuci, lalu mau wudu lagi, boleh mengusap sepatunya tanpa melepas. Rata-rata kan kalau mau wudu kaki itu diusap atau dibasuh? Dibasuh. Tapi nanti ada syariat dari Rasulullah SAW, kalau dia memakai sepatu, jadi orang pakai sepatu mau wudu, bolehkah dia wudu pakai sepatu kemudian kakinya atau sepatunya cuma diusap? Boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ketika dia memakai sepatu dalam keadaan berwudu. Sebelumnya ketika memakai sepatu dia bersuci. Gitu. Jadi kemudahan dari Islam. Karena kadang-kadang terutama zaman dahulu orang kalau sudah memakai sepatu zaman dulu sepatu boot yang diikat. Kalau untuk lepas itu repot. Maka ketika wudu cukup diusap bagian atasnya, gitu. Nah, jadi Rizk bin Hubaysh ini ingin bertanya kepada sahabat Safwan bin Assal tentang masalah hadis mengusap kedua sepatu. Faqala, maka sahabat Safwan mengatakan, "Maja abika ya Zir, apa yang membuatmu datang jauh-jauh ke sini, wahai Zir?" Faqultu, maka aku berkata, "Ibtigha al-ilm, aku ingin ilmu, ingin menuntut ilmu, semangat untuk menuntut ilmu." Faqala, maka sahabat Safwan bin Assal mengatakan, "Innal malaikata la tuqaddu yadaha li talibil ilm ridan bima yatlub." Bahwa kata sahabat Safwan, sesungguhnya malaikat-malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk menuntut ilmu terhadap apa yang dia ingin, terhadap apa yang dia cari. Nanti malaikat itu senang majelis ilmu sekali. Di kanan kiri kita, depan belakang kita, insya Allah ada malaikat-malaikat. Mana malaikatnya kita tidak melihat, tapi kita mengimani bahwa malaikat senang dengan majelis ilmu, menempatkan sayapnya untuk menghormati para penuntut ilmu. Itu sampai Nabi SAW kita iman, walaupun kita tidak melihat, karena setiap yang ada itu harus terlihat baiknya. Kita yakin Allah itu ada, mana Allah? Kita bisa lihat Allah tidak bisa, tapi yakin kita Allah itu ada, yakin saya yakin. Kita percaya apa tidak dengan malaikat? Percaya. Pernahkah kita melihat malaikat? Tidak.
Tapi karena kita beriman, kita yakin seyakinnya mereka itu ada. Karena tidak setiap yang ada harus terbuktikan dengan penglihatan. Ya. Fakultu inna qad hakka fi sadri al-mas'u ala al-kufain. Wahai sahabat Sofwan, aku ragu tentang masalah mengusap kedua sepatu setelah seseorang buang hajat. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi SAW. Sementara Anda adalah seorang sahabat Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi rujukan ilmu. Saya lagi, untuk mengambil ilmu, memahami hadis Nabi, rujukannya sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu yang membedakan Ahlussunnah dengan selain. Mungkin orang-orang mengatakan dalil Al-Quran, dalil hadis, tapi pemahaman siapa? Gampang orang mengatakan kita punya dalil Al-Quran, ini hadisnya. Yang jadi masalah yang memahami Al-Quran sama hadis siapa? Ahlussunnah, mereka memahami Al-Quran, memahami hadis dengan pemahaman sahabat. Standar kebenaran, standar memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sahabat-sahabat Nabi SAW. Yaitu manhaj salaf, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, selalu meneladani, mencontoh, mengikuti sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena tadi berpesan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib kalian berpegang pada sunnahku, dan cukup sunnahnya Nabi, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, para sahabat-sahabat Nabi, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Kita baca was'alka hal sami'ta yadhkur fi dzalika syai'an. Wahai Sofwan, apakah aku pernah mendengar hadis Nabi SAW tentang masalah mengusap kuku? Coba dari sini. Dia bertanya dan dia butuh dalil. Seharusnya itu menjadi prinsip kita, bahwa untuk mengetahui hukum kita juga harus tahu dalil. Tahu dalil bahwa itu wajib. Panjenengan wajib tahu dalil. Kalau hafal dalil yang wajib, maksud tahu dalil itu pernah dengar ini loh sunnah Nabi, sholatnya Nabi begini, cara puasanya Nabi begini, zikirnya Nabi begini. Wajib tahu dalil. Kalau muslimin wajib tahu dalil, maknanya dia pernah dengar walaupun lupa. Cuma saya dulu pernah dengar Nabi berkata ini, itu harus tahu. Kenapa? Karena itulah ilmu. Masalah hafal dalil itu tugasnya para dai, para ustaz, para kiai, para ulama. Tugas Bapak Ibu sekalian adalah tahu dalil. Ini ada dalilnya apa tidak? Ada. Kalau hafal dalil itu bagus. Tapi kalau misalnya tidak hafal, nggak masalah. Karena kita yang penting mengamalkan ilmu, mengamalkan ibadah. Ada dasarnya dari Nabi SAW. Ayo kita pegang prinsip ini. Bukan ngamalkan ibadah ikuti orang, umumnya orang, bukan itu. Tapi mengikuti, meneladani, mencontoh Nabi SAW. Ada nggak dalil? Ya. Apakah ada dalilnya tentang masalah ini? Kalau nanti ada dalilnya. Kan yang muna idza kunna safar aw musafirin alla nansiya khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa janabah. Lalu sahabat Sofwan membawakan hadis adalah Rasulullah SAW menyuruh kita ketika kita safar agar tidak melepas sepatu-sepatu kita sampai 3 hari 3 malam kecuali kalau junub. Tidak melepas dan wudu dengan mengusap sepatu kecuali kalau dia junub berhadis besar. Walakin ghaibin wa qaulin wa nawmin, ketika dia buang hajat, ketika dia tidur, dan juga kalau tidur membatalkan wudu. Fakultu, lalu Zir bin Hubaysh bertanya lagi, semangatnya ini sahabat tabi'in Zir bin Hubaysh.
Saya bertanya lagi, hal sami'tu yadkhulu fil hawa syai'an. Wahai sahabat, apakah panjenengan pernah mendengar hadis, tahu hadis tentang masalah kesenangan kalian, jadi keinginan sahabat, keinginan yang ada di hati kalian, jadi para sahabat Nabi SAW? Qala na'am, iya saya pernah mendengar hadis. Hadis ini membuat kita sangat gembira sekali. Apa itu hadisnya? Baik, diceritakan oleh sahabat Ibunda Rasulullah SAW bisa. Ini hadisnya. Belum menceritakan pengalamannya bersama Nabi SAW. Dulu ketika kami bersama Nabi SAW, فَبَيْنَ نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ نَادَهُ أَعْرَبِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جُهُرِيٌّ. Ketika kami safar bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada suara yang keras berteriak, seorang Badui ternyata. Dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, suara keras. Dan tahapannya Badui itu yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, pindah-pindah. Orang gunung itu Badui. Biasanya kurang sopan. Bertanya sama Nabi dengan benar bahwa itu ada sopan, kurang ajar lagi. Dia mengatakan, ya Muhammad, fajaba Rasulullah kahwan suti. Lantas Nabi SAW menjawab dengan suara yang keras pula, iya kenapa? Ada panggilan baju yang kurang sopan. Nabi SAW menjawab dan beliau tidak merasa terendahkan, beliau bersabda, Fakultu lahu, kata Safwan ini, waihaka ubud min sawtika fa'innaka 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad tuhita 'an hadha.